Oke. Nas. Agnes ada. Agnes ada atau enggak ini? Tadi ada deh. Halo? Oke, kalau Agnes nggak ada siapa ya? Tunggu. Ini Agnes beneran nggak ada tadi ini. Nggak ada yang mau tadi ini, guys. Yang mau Cici kasih tambahan plus buat kuis loh. Masih. Siapa itu tadi? Iya, C, apa, C? Oh, Lydia ya. Oke. Boleh. Mau screenshot dulu nggak, Lid? Ini soal SPMK ya, guys, by the way. Makanya Cici suruh kalian kerja lagi. Ini soal SPMK. Kerja apa, C? Ada di SPMK maksudnya. Ini kerja ini. Nomor 1. Oke, udah ya, Lid? Iya, Anissa nggak apa-apa. Nonton di kuartanya aja ya. Oke, sebentar Cici jelasin nomor 2 dulu ya sekalian. Nomor 2 ini, lakukan pengujian hipotesis apakah kemampuan untuk memproduksi produk yang tidak cacat itu sama di antara kedua supplier. Artinya produk yang tidak cacat ini kan adalah produk baik, kan? Produk yang baik. Nah, itu yang ditanyakan. Berarti produk baik ini adalah apanya? Adalah yang sukses. Jadi produk yang sukses, anggapannya kondisi suksesnya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kalian mungkin bingung, kenapa kok tulisannya tuh baik, baik, cacat, cacat. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa ingat-ingat rumusnya. Yang tadi baru kita pelajari. Nah, ini. Nah, ini. Proporsi itu kan hubungannya sama jumlah-jumlahan, supaya kita bisa dapat suatu nilai peluangnya, proporsinya. Nah, maka dari itu, kita harus hitung dulu. Baiknya berapa, cacatnya berapa. Dari supplier pertama berapa, supplier kedua berapa. Sampai sini paham atau enggak? Halo? Jadi kalau misalnya kalian lihat data seperti ini, jangan bingung. Soalnya biasanya soal kalau di diktat atau di mana gitu kan biasanya langsung kasih tahu nih. Oh, kalau misalnya pas audiovisual berapa, kelas pengajaran berapa. Nah, kalau ini tuh enggak. Jadi kalau ini tuh dalam kayak gini, kalian harus ubah dulu. Ini jadi data kuantitatif. Nah, jadi ubah dari kualitatif ke kuantitatif. Oke, sampai sini paham atau enggak? Halo? Paham, C. Ya, oke. Siapa yang mau kerja? Ini nomor 2-nya. Jadi juga udah jawab, tapi sekalian cocokin sama kalian. Ya, ini. Halo? C, boleh lihat hitungan yang nomor 1, C. Oh, oke. Boleh. Bentar ya. Nomor 2 ada yang mau atau enggak? Tunggu, ini, Lid. Jangan niru hitungannya ya. Cici mau buat cocokin soalnya. Cocokin hasil hitungannya. Oke. Lihat rumusnya apa? Oke, sama-sama. Ada yang mau coba kerja buat cocokin jawaban sama Cici? Nadia? Halo, iya sih. Nat, nomor 2, Nat. Oh ya, oke sih. Oke. Ini screenshot dulu soalnya mungkin. Yang nomor 2. Udah, C. Ya, oke. Rumusnya tahu kan, Nat? The one and only hanya ini. Rumus yang ini tadi. Cuman ini. Oke, C.
Oke. Ya Novi, nggak apa-apa. Guys, kalau ada yang belum absen, komen ya di kolom chat ya. NRP underscore nama. Oke. Terus ini uji satu populasi. Kalau satu populasi kalian udah bisa kali ya? Oke, ini ada lagi. Ini ada lagi soal uji dua populasi, tapi ini uji min sih. Bentar deh, Cici tunggu yang jawaban itu dulu biar sempat bahasnya. Takutnya nggak sempat. Video udah selesai belum? Oh, ini aja. Cici jelasin yang ini ya. Ini tahun lalu tuh banyak anak yang sempat bingung. Tapi nggak usah dibahas hitungannya ya guys, karena ini satu populasi gampang kok. Oke, Lid. Nah, jadi berikut ini diberikan hasil eksperimen mesin bubut dengan mengatur jenis material, depth of cut, feed rate, speed, and surface roughness atau kekasaran permukaan. Nah, terus kita dikasih data ini, datanya banyak banget. Nah, kalian mungkin akan bingung, tapi ini sebenarnya kita nggak membandingkan apapun, kecuali nanti misalkan dia tanya ya, kayak membandingkan yang ini sama yang ini. Itu baru dia bisa jadi uji dua populasi. Uji dua populasi, tapi dia pasti berpasangan kalau misalnya dia sama-sama besi. Gitu. Nah, tapi kalau di konteks soal ini, oh ya, oh ini ada dua populasi, bener dong. Nah ini, oke. Kita bahas yang nomor 3 dulu ya. Jadi, apakah rata-rata kekasaran permukaan material besi di sekitar 3 mikrometer? Mikrometer. Nah, ini kan dia udah ngomongin kekasaran permukaan, berarti dia pasti yang surface roughness ini. Jadi yang ini, pasti yang data ini. Terus ternyata dia tanya MU-nya besi, berarti kalian cuma lihat datanya besi. Itu cara bacanya ya. Hanya lihat yang punya besi. Nih. Oke. Nah, kemudian di sekitar 3 mikrometer. Berarti 3 mikrometer ini adalah apanya? Adalah mu0-nya. Oke. Jadi kita menggunakan uji satu populasi min dengan mu0 sebesar 3 mikrometer. Sampai sini ngerti atau enggak? Loh? Iya, ngerti kok, C. Iya, oke. Kalau di respon gini kan enak. Lanjut ya. Sekarang nomor 4. Susunlah confidence interval untuk kekasaran permukaan bersih. Berarti dari nomor 3 ini kalian cari CI-nya. Kalian lanjutkan dengan rumus CI. Jadi tunjukin rumusnya aja. Jadi kita masuk ke uji satu populasi pastinya. Nah ini, kita ke uji satu populasi, ya kan? Kemudian nanti kita langsung masuk ke cari CI-nya pakai cara ini. Nah, dia tergantung hipotesisnya. Tandanya apa? Baru kita bisa tentukan rumus CI-nya. Oke? Varians di sini nggak diketahui ya, guys. Berarti kita pakai yang ini. Yang varians tidak diketahui, pakai T-hit. Oke? Lanjut ya. Terus kemudian nomor 5. Apakah rata-rata kekasaran permukaan itu sama antara besi dan baja? Berarti kita tinjau ini untuk ini, tapi itu kita uji untuk besi dan juga baja. Berarti dia kira-kira ini uji minnya berpasangan atau enggak? Enggak, C. Kenapa?
Kalau ujian tuh kadang-kadang keluar loh guys soal pengujian apakah itu, terus kayak alasannya apa. Apa alasannya? Itu siapa ya tadi yang bilang? Yang ngomong. Nah, ini loh contoh soalnya ya. Apakah perbedaan pengujian min berpasangan dan min tidak berpasangan? Jelaskan dengan menggunakan contoh penelitian yang dilakukan ilmuwan komputer di atas. Terus masih ada yang masuk. Halo, tadi yang bilang alasannya apa ya? Tadi yang bilang alasan, yang bilang tidak berpasangan. Nggak tahu, C. Nah, ayo coba dipikir. Siapa yang bisa jawab? Atau kalau mau jawab berpasangan juga nggak apa-apa loh. Aku C. Ya, kenapa? Ya, karena satunya besi, satunya baja sih. Kalau misalnya berpasangan berarti satu sama besi tapi mungkin beda perlakuannya apa gitu. Iya, benar. Jadi yang kita uji ini kan kekasaran permukaannya. Which is masing-masing besi atau masing-masing baja itu punya kekasaran permukaan sendiri-sendiri. Jadi nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya, oh ternyata yang diuji itu kekasaran permukaannya sama, makanya ini berpasangan. Itu enggak ya. Karena ini kan kekasaran permukaan, artinya ini kan kita mau ukur min-nya, berarti ini kayak parameternya. Mau nunjukin parameternya, bukan mau nunjukin dia berpasangan atau enggak. Nah, gitu. Itu ya, Evan. Dan buat yang nggak tahu, kalau masih belum paham, tanya ya. By the way, ini chat, yang absen udah selesai kah? Mau save lagi chatnya? Terus udah nggak ada absen lagi. Oke, aman ya. Di save. Nah, kemudian nomor 6. Apakah proporsi, oh ya, rumusnya nanti kalian cari sendiri ya, gampang kok ini. Nah, ini. Lanjut. Apakah proporsi kondisi produk yang baik itu berbeda antara besi dan baja? Caranya sama ya kayak yang tadi. Nah, sekarang masalahnya ini. Terdapat retak, terdapat patahan kecil, terdapat goresan dalam. Nah, ini gimana? Ini udah jelas ya, pasti pakai proporsi, pasti uji dua populasi. Nah, terus kalau misalnya ada yang beda-beda gini, gimana jenis cacatnya? Baiknya jadi P, yang lainnya jadi Q. Gitu. Yes, benar. Tapi bukan P dan Q. Ayo, apa? Dia dua populasi loh. Ayo, coba masih belum tepat. Tak buka ini ya rumusnya. Nah, itu guys, kalian harus sama gitu. Oh, bukan P-topi sama Q-topi juga. Maksudnya Cice gini. Saya bentar. Kalian harus mulai biasain kalau misalnya baca soal harus bisa kelihatan oh ini apa, ini apa. Nah, itu semuanya itu kayak kalau stat 2 itu pasti ada langsung lihat bacemannya. Nah, baceman itu maksudnya rumus-rumus ini. Nah, sekarang kalian lihat guys. Ini biar kalian nggak bingung ya, Cice jelasin sekalian. Kan dia dua populasi. Uji beda proporsi, ya kan? Berarti, Cice pelan-pelan ya. Kalau ada populasi pertama itu adalah besi, dan populasi kedua itu adalah si baja, ya kan? Dimana kalian harus hitung dulu. Besinya kan populasi 1, bajanya kan populasi 2. Sekarang kan hitung, N1 ini berapa, N2 ini berapa. N1-nya adalah sebanyak berapa ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. N2-nya adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 juga. Oke, dari sini kalian tahu
N1-nya 8, N2-nya 8, ya toh? Sekarang jumlah sukses, artinya keadaan baiknya, ya kan? Berarti baik di sini detailnya ya. Jadi baik di sini itu, baik di sini maksudnya itu adalah X-nya, jumlah X-nya. Berarti X sama dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua keadaan baik. Oke. Nah, jadi kita masukin di sini. Di sini X-nya 6 dibagi dengan 8. Ya toh? Kitopi satunya nanti kalau misalnya dibutuhkan baru itu sebesar 2/8. Jadi sisanya itu masuk jadi cacatnya. Nah, selanjutnya juga gitu berlaku untuk si baja. Si baja ini dia punya punya Y-nya sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Dimana berarti nanti kita dapat P topi 2-nya itu sebesar Y per N2. Berarti 6/8. Terus nanti kalau kita cari Q topi 2 baru sebesar Q topi 2 sebesar N2 min Y per N2. Sebesar ini. Oke? Atau boleh juga P topi itu kan 1 min Q topi rumusnya. Sampai sini ngerti atau enggak? Jadi dilihat datanya gitu. Paham nggak ya? Oke, paham ya? Nggak ada yang respon. Lanjut ya. Sekarang kalau yang ini gampang ya. Ini kan udah jelas. Nih, apakah gazebo FT lebih cepat? Apakah gazebo FBE lebih cepat? Nah, ini kan harus tentukan siapa yang populasi pertama, siapa yang populasi kedua. Baru nanti kalian bisa langsung masuk rumusnya. Oke? Nah, sekarang yang ini. Ini juga nggak terlalu susah, cuman tahun lalu itu sempat banyak yang bingung juga. Jadi kita lihat struktur datanya kayak gini, kemudian apakah pengguna BlackBerry OS menghabiskan waktu untuk menggunakan smartphone mereka lebih lama daripada pengguna Android. Jadi ini kita bandingkan antara BlackBerry dan juga Android. BlackBerry sebagai populasi pertama, Android sebagai populasi kedua, kayak gitu. Oke, nah sekarang yang masalahnya tahun lalu itu dan belum sempat terjawab oleh Pak Arbi adalah menghabiskan waktu ini loh. Menghabiskan waktu ini. Ini kan nggak jelas kan? Pertanyaan kedua ini apa? Pertanyaan ketiga ini apa? Nggak jelas. Kalau pertanyaan ketiga, ini pertanyaan 1, 2, 3, ini 4 ya berarti. Pertanyaan keempat. Kalau Cici membayangkannya itu, tahun lalu itu Cici membayangkannya seperti ini. Tunggu ya. Lupa juga sih. Yang bikin nggak jelas itu pertanyaannya. Cuman waktu itu udah ditanyakan Pak Arbi, tapi belum dijawab. Kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah tuh Cici tinjau. Tunggu ya. Nah ini. Iya, Kak Papa Rifda. Nah, jadi kalau nggak salah, tahun lalu itu Cici berpikirnya ini adalah yang ngomongin tentang lama waktunya. Gitu. Karena kalau ini kan nggak mungkin. Let's say dalam sehari kita nggak menghabiskan waktu sama sekali dengan BlackBerry OS, kan nggak mungkin. Cuma Cici nggak tahu ini pertanyaan kedua ini apa, pertanyaan ketiga ini apa. Nah, itu yang perlu dipastikan lagi sebenarnya. Cuma tahun lalu Cici udah sempat tanyain, belum dijawab sama Pak Arbi. Gitu. Nah, lanjut ya. Kemudian berdasarkan sampel, apakah proporsi penggunaan BlackBerry OS melebihi dari separuh? Nah, kalau pertanyaannya kayak gini, berarti kan kita cuma membandingkan antara BlackBerry OS saja. Berarti ini adalah uji satu populasi. Dengan, ini adalah uji proporsi, karena udah jelas dia ngomong proporsi. Jadi berapa banyak dari sekian. Gitu ya, guys. Pembandingnya adalah 50%. Separuh. Atau sama dengan 0,5. Jadi kalian bawa
data kualitatif ini ke data kuantitatif. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau setelah Cici jelasin beberapa soal ini, apakah kalian ada yang bingung gitu tentang kayak misalkan gimana sih nentuin ini atau apa gitu? Soalnya tahun lalu maksudnya waktu zaman Cici ngambil statistika industri 2 ini, itu waktu mau UTS kita belajarnya cukup hektik loh. Tapi Cici juga nggak ngerti kenapa. Kalau ada yang mau tanyain boleh ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau gitu, sekarang kita langsung bahas nomor 1 dan 2 yang tadi. Ayo, Lydia sama Nadia. Bentar ya, Cice. Satu-satu aja ya, share screen dulu yang nomor 1 dan nomor 2. Oh, nggak usah. Kirim foto jawaban kalian di grup sekarang. Jadi Cice langsung cocokin sama jawabannya Cice. C, Ya, yang nomor 1 itu gagal tolak HO. oke, bentar ya, Cice cocokin dulu. Lid, boleh kirim jawabanmu sama ke Cice. Kamu gagal tolak H0 ya? Iya. Gagal tolak, iya benar gagal tolak. Cuma Cici mau lihat hitungannya. Hitungannya ada sing agak beda sih, C. Oh, oke, nggak apa-apa, Cici cocokin aja. Mau periksa. Takutnya Cici kasih jawaban kalian salah kan? Guys, kalau misalnya nanti hasil akhir polling kuisnya itu ternyata hari Sabtu, berarti masih ada kemungkinan matopnya kuisnya minggu depan hari Jumat ya. Tapi jadwalnya di jam yang sama, jam responsi. Nanti Cici pertimbangkan waktunya. Nanti soalnya Cici juga belum bikin soal kok. Sudah tak kirim di line-nya gitu. Oh, harusnya kirim di grup aja biar semua bisa lihat. Oke. 0,413 benar ya SP-nya. Kemudian S-nya 0,15 ya intinya. Iya benar berarti. Cici 0,1533. Mungkin beda pembulatan aja. Sorry, bukan. Bentar. P-nya 0,413. S-nya 0,151. Tunggu, S-nya gimana kali kau? Oh, ini S-nya Cici nggak hitung lagi. Oke, nggak apa-apa. Tapi T-hit-nya agak beda. T-hit-nya 0,172. Tunggu, Cici hitung lagi deh. Oh, kamu pembulatan 9,953 ya? Jadi cuma 9,95. Oke. Sembilan koma 95 dikurangi 9,927 jadi 0,413 dikali akar 1/15. Kalau ini saya hitung lagi, ini jawaban Cici benar-benar aja. Kalau Cici buat kayak Lydia,
Hasilnya benar 0,172. Oke guys, ini sama-sama benar ya. Cuman bedanya CC pembulatan, kalau Lydia nggak pembulatan. Jadi sama-sama benar. Intinya keputusannya pasti benar. Dan keputusan kita udah sama. Cuma jawaban kita, hitungannya juga udah sama. Nah, lanjut. Ini udah benar. Oke, T alfa per 2-nya 2,048. Oke, benar. Jadi Cici jelasin ya caranya yang nomor 1 ini. Jadi setelah kita tadi udah ngitung pakai Excel aja, X bar-nya berapa, X bar 1 berapa, X bar 2 berapa, standar deviasinya berapa untuk populasi pertama yang daya plastik sama yang standar deviasi sumber plastiknya berapa. N-nya berapa, setelah kita udah punya ini, kita buat hipotesis. Nah, tadi udah kesepakatan kita tutel, ya kan? Karena dia tanya berbeda atau enggak. Nah, sekarang kita hitung SP-nya supaya kita bisa hitung S. Ini di sini adalah S-nya. Oke, kalau Cici langsung ke dia ngitung satu-satu. Tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian SP-nya kan kalian masukin rumus ini. N1 min 1 dikali dengan S1 kuadrat ditambah dengan N2 min 1 dikali dengan S2 kuadrat dibagi dengan DF. Tuh. Oke, terus kalian masukin N-nya berapa, kemudian S-nya berapa. Terus habis itu dapat hasilnya 0,413, jadi dan dia sudah sama. Sampai di sini. DF-nya itu kan N1 plus N2 min 2, berarti 15 plus 15 min 2. Karena populasinya ada 2. Nah, terus T-hit-nya pakai rumus ini, X bar 1 min X bar 2 dikurangi dengan sigma 0 ini, di mana sigma 0-nya ini 0, bagi dengan SP dikali dengan akar 1 per N1 ditambah dengan 1 per N2. Ini masih dalam akar. Dan guys, jangan lupa kalau misalkan kalian tulis, itu akarnya ditutup ya, kayak gini. Jadi supaya nggak bingung. Nah, terus kemudian kalau CC, itu ini 9,95. Kalau Lydia itu ada 3-nya. Makanya kita hasil jawabannya beda. Kalau CC 0,1533, kalau Lydia 0,172. Cuman keputusan akhirnya pasti sama. Ini. Pasti sama-sama gagal tolak H0. Oke? Syaratnya ini kan bisa lihat di rumusnya langsung. Kemudian keputusannya gagal tolak H0, kesimpulannya ini. Karena dia gagal tolak H0, berarti ternyata H0 diterima kan? Berarti daya plastik dan juga sumber plastik itu sama, tidak berbeda. Diameter casing yang dihasilkan oleh kedua supplier itu sama. Gitu. Kalau mau digambarkan grafiknya berarti seperti ini. Daerah tolak H0-nya kan daerah hitam ini. Dibatasi dengan daerah tabelnya, daerah T-tabelnya. Kemudian alfanya itu kan dibagi 2. Nah, kemudian ternyata hasilnya ini 0,1533 di mana atau 0,172. Itu ada di tengah-tengah, di daerah putih. Karena dia di daerah putih berarti dia keputusannya gagal tolak H0. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Lanjut ke nomor 2. Nadia, boleh kirim jawabannya ke Cici? Udah di grup C. Oh, oke. By the way, Lydia sama Nadia kirim NRP sama nama lengkap kalian ke Cici ya. Di PC aja. Nah, terus kemudian nomor 2. Kita udah identifikasi ya tadi, produk baiknya berapa, produk cacatnya berapa, kemudian banyaknya berapa, banyaknya anggota populasinya berapa. Terus, oke, kita cocokin langsung ke sini. Ya, ini benar. Jadi P-topi 1 itu kan berarti kan X produk baiknya dibagi dengan N1-nya berapa, hasilnya 0,8. Kemudian P2 topi itu sama dengan Y per N2. Y itu ini tadi, banyaknya produk baik. Seperti ini. Kemudian, hasilnya udah sama juga, cuman kalau Nadia pakai 0,9333. Kalau Cici pembulatan. Kayaknya kalau pembulatan 3 angka cukup deh, guys. 2-3 angka cukup kalau start. Nah, kemudian hitung set hit. Kalau Cici hitung P-topi juga ya. Nah ini, oh ya, itu Nadia juga ngitung, tapi setelah hitung set hit. Kalau Cici hitung dulu di awal semuanya, supaya di akhir Cici tinggal masukin rumusnya. Nah, kemudian hasilnya udah sama juga, 8,66. P-topinya tinggal dikurangi aja. 1 dikurangi P-topi. Ini rumusnya bisa kalian lihat di diktat. Lanjut. Kita baru definisikan H0-nya. H0-nya H1 udah sama juga.
P1 sama dengan P2, P1 tidak sama dengan P2. Kenapa kok tidak sama dengan? Karena di soal dia tanyanya itu apakah sama. Jadi H1-nya pasti tidak sama dengan atau tutil. Gitu. Terus kemudian Z-hit. Z-hitnya pakai rumus juga. Sesuai didiktat, terus hasilnya akhir itu adalah sebesar, ya benar, minus 1,07. Benar. Kemudian Z alpha per 2-nya 1,96. Benar. Karena ini diganti jadi 2,5%. Cara baca tabel harus bisa semua ya, udahan. Jangan sampai salah. Nah, terus keputusannya gagal tolak H0. Ya, benar. Gagal tolak H0. Kemampuan untuk memproduksi berarti sama. Ya, benar. Kalau mau digambar dalam bentuk grafik kayak gini ya. Ada orang yang lebih suka pakai grafik, ada orang yang lebih suka